guys, jadi kali ini kita mau bikin video, aku dan suamiku mau bikin video ini mengingat ini yang 5 tahun anniversary kita. Ada 5 tahun nih. Nah kali ini aku mau ini nih, kita nggak ada perayaan tapi kita cuman iseng-iseng bikin konten, terus menguji gimana sih, sejauh mana sih. Kok nggak ada perayaan sih, bukannya nggak usah perayaan kan kata kamu. Nah ini jadi ini aja, ini iseng-iseng untuk menelusuri sejauh mana sih kita mengenal satu sama lain. Oke guys ya, ini baru disegel loh, belum aku buka ya. Sekarang kita buka ya. Tapi dia ini fungsinya apa sih? ini jadi cukup jawab pertanyaan yang ada di kartu ini aja. Terus tapi jawabnya tuh nggak usah serius-serius amat, tapi Nanti malah berantem nanti. malah berantem. Oke guys ya. Wow. Kamu tahu cara mainnya? Ya tinggal bagus. jawab nih kayaknya. Edisi Nah, suami istri. Edisi kita baca dulu ya. Ini tentang kita, edisi suami istri. Sebuah permainan untuk memahami pasangan dan mewarnai hubungan pernikahan. nah ini Ini ternyata berapa kamu beli harganya? 129.000. Nih ternyata ada cara bermainnya nih. Ayo, Cara aku bacain bermainnya, nih. ayo bacain. Cara bermain, oke. Jumlah pemain itu ada 2 orang ya. Kalau 3 berarti itu poligami. Seorang pemain mengambil kartu dan membacakan pertanyaan, kemudian lawan main menjawab, lakukan secara bergantian. Di awal permainan, masing-masing pemain memegang 1 set kupon, berarti 3 buah. Jika salah satu pemain tidak ingin atau bisa menjawab pertanyaan pada kartu yang diambil, pemain harus menghadiahkan 1 kupon ke lawan main sebagai penggantinya. Jika salah satu pemain tidak ingin atau tidak bisa menjawab pertanyaan pada kartu yang diambil, pemain harus menghadiahkan 1 kupon ke lawan main sebagai penggantinya. Sebagai memang sampai kalian merasa cukup kenal pemain. Untuk mengakhiri permainan, tersedia sebuah kartu final yang harus dilakukan kedua pemain selama kalian saling mengenal. Nah, maksudnya nih kartu final. Oke, terus Ya. dikocok gitu. Iya dikocok. Terus ini kalau misalnya nggak bisa jawab, kalian boleh ambil kupon ini. Kupon ini. Nanti ditukerin Terus gitu. ditukerin. Sembako. Enggak, jadi nanti ini ada nih permintaan-permintaan yang harus dipenuhi kalau kalian nggak bisa jawab pertanyaan yang sebanyak ini. Oke ya. Kita mulai ya, kita ini dulu Ini ya. kuponnya. Kuponnya Iya. untuk apa aja nih? Berarti ini Ya kalau misalnya abang nggak bisa jawab, terus abang boleh aku kasih itu ke abang harus satu penuhin. permintaan bebas diranjang. Aduh. Dia di mobil nih sekarang. Oke ya, ini kita. Oh, ini disobek sebenarnya. Iya, Tapi nggak nanti usah ya. dikasih. Nanti dikasih kalau misalnya nggak bisa jawab. Ya ini kita pakai kamera di depan, jadi kayaknya kebalik kalau kita ngeliatin ke kamera nih tulisannya nih. Oke ya, siapa dulu nih? Kartu finalnya mana? Ini nih. Itu untuk apa nih? Kartu finalnya Ini untuk apa kartu nih? final nih kalau udah selesai main kayaknya. Ya kita kocok dulu. Ya siapa dulu nih? Kayak mana ya? Ayo kita sweet dulu. Susu Jepang. Oke, 1, 2, 3. Oke. Kemana? Ya udah abang duluan ya. Sekarang aku kasih ke abang. Nah, ini abang aja deh yang ambil. Satu. Satu aja. Nanti aku bacain. Tapi 3. Satu aja dulu. Satu orang 3. Oh 3. Oke. Berarti aku yang bacain nggak sih? Terus abang jawab. Bukan, satu orang 3 ambil. Iya. Kamu juga ambil 3. Nanti kita ganti-gantian. Di antara 3 ini kalau misalnya ada yang nggak bisa jawab, baru ambil kupon. Ada kita duluan, berarti kamu duluan. Aku duluan kan nanyain ke abang kan? Ya, aku pilih. Ya udah, di mana? Ya udah aku bacain ya. Aduh, sebutkan satu hal yang paling ingin kamu ajarkan kepada anak kita. Mengapa? Kok tentang anak sih? Iya nggak apa-apa, ini kan edisi suami istri. Oh gitu ya. Satu hal yang Paling ingin kamu ajarkan. mandiri. Harus bisa. Mengapa? Iya, karena mamanya nggak mandiri, guys. Ya Allah, kok mandiri, ya ampun. Karena anak tuh harus bisa dikasih bekal untuk dia nanti besar kan, karena dunia semakin tua, dunia semakin susah gitu ya. Jadi anak-anak harus kita ajari mandiri biar dia nggak tergantung sama orang tuanya. Nanti kalau misalnya orang tuanya udah nggak ada, dia bisa survive sendiri, bisa melakukan apa-apa sendiri, nggak tergantung sama orang lain. Itu bekal yang sangat bagus untuk anak-anak. So sweetnya. Emang harus seperti itu. Aku bisa ya sekarang, ya. Oke deh. Nih gini. Berarti Ya, tadi udah ya? taruh Oke, sana. siap. Ini aja deh.
Sebutkan 3 hal yang kamu kagumi dariku sebagai suami Awas nggak boleh terbang ya. dan orang tua. Dia, sebutkan 3 hal yang kamu kagumi dari seorang suami dan sebagai sebuah orang tua. Jelaskan. Tiga ya. Tiga hal. Oke. Pasangan dulu. Tiga Terserah, hal ya. pokoknya 3 Dia hal nggak boleh sebagai- terbang ya. Enggak ya, Nggak boleh udah terbang. pastilah. Yang pertama kalau suami sih tegas ya. Terus dia Cerewet. Tapi harus dikagumi ya, berarti yang positif ya. Iya, tegas. Abis itu prinsip yang ditegakkan itu kokoh, nggak bisa digoyang, nggak bisa dihasut-hasut. Ya, maksudnya apa ya? Kalau misalnya itu iya menurut dia bagus, iya itu harus dilaksanain, nggak bisa dibantah gitu kan. Habis itu dia orangnya apa ya, penyayang sama anak-anak terus apa ya, yang mau bantuin istri. Dah 3 kan. Oke. Habis itu orang tua lagi ya. Kalau orang tua sih, kalau Aku mama sebagai orang tua, oh abang sebagai orang tua kan. Iya. Bener kan. aku sebagai orang tua anakku. Iya bener kan, bener semua. Bukan berarti pertanyaan untuk orang tua juga enggak kan? Enggak. Enggak, ya. Udah 3 kan? Oke, siap. 3 kan? Udah kan? Masih 2 sih sebenarnya. Mana? Yang satu Tanggung jawab, penyayang. Satu lagi apa? penyayang sama anak-anak. Abis itu apa tadi pertama kali? Ya Allah, error banget. Pertama kali Tegas. tegas itu. Oke, siap. Tegas ya. Ya. Apa ini? Ini. Jika aku diculik alien dan tidak tahu kapan akan kembali, apakah kamu akan menikah lagi? Mengapa? Aku tahu jawabannya. Ini jawabannya serius atau enggak sih? Iya serius boleh, tapi nggak usah serius-serius amat. Lucu-lucu juga Nggak lah. boleh. Aku akan mendidik anakku aja lah. Beneran ada nggak ada? Kalau misalnya off record ini nih jawabannya beda guys. Soalnya aku nggak siap untuk mendapatkan istri yang lebih cerewet lagi. Oke, lanjut ya. Oke ya. Apa ini lagi nih? Ini aja. Nih. Adakah momen di mana kamu merasa aku tidak mendukungmu? Kapan dan ceritakan. Berantem nih. Nggak mendukung. Momen di mana? Jadi gini nih. Adakah momen di mana kamu merasa aku nggak support kamu tentang keputusanmu, misalnya aku nggak support gitu, atau apa ya? Atau misalnya kayak gini, Iya. kayak gini. Kamu ini apa? Cara kamu mendidik anak, Nah aku iya. nggak setuju kayak gitu. Iya. Tapi guys. emang bener kan? Ya itu kalau misalnya masalah anak prinsip ya guys ya. Kalau terus terang ini kita beda banget ya. Ya Allah, tapi mau gimana pun tetap keputusan suami aku yang paling benar. Mau nggak mau salah atau benar, yang penting harus ngikutin suami ya guys ya. Kayak gitulah intinya ya. Ada dong misalnya dalam karir gitu, Dalam karir apa ya? atau ada keputusan kamu misalnya. Ya misalnya kayak gini. Kalau misalnya aku ada konflik di kantor gitu kan, ya namanya bawahan kan. Kalau suami aku suruh sabar aja. Nah kalau aku prinsipnya, kalau selagi aku benar, itu harus aku utarain. Nggak bisa aku terima aja begitu aja. Nanti akunya yang gimana-gimana, akunya nggak bisa tidur apa. Makanya aku sesuatu itu ya, kita kan kalau ngomongin kan nggak harus kan ngebentak, nggak harus kan dengan kasar. Aku nyampein benar-benar aja, yang baik-baik aja. Nah suami aku bilang sabar aja, itu nasib kita jadi bawahan. Nah di situ sih yang menurut aku deket-deket sekarang ini ya, yang baru-baru akhir-akhir ini gitu. Oke, udah ya. Ya oke. Siapa lagi? Abang nih satu lagi nih. Jika sedang berkumpul bersama keluargaku, aku berharap kamu lebih Memperhatikan aku. gitu ya. Emang kalau Aku tetap lagi the one and only. oh gitu ya. Bagaimana berkumpul bersama keluargaku, aku berharap kamu lebih Ya. enggak, bukan harapan abang ke aku loh. Abang lagi kumpul nih sama Enggak lah. keluarga abang. Nih, jika sedang gitu ya. berkumpul bersama keluargaku, Oh, aku berharap kamu lebih lebih care, lebih peduli. Tidak
tidak asik sendiri, gimana ya, ya gitulah, membaur gitu. Karena kebahagiaanku adalah ketika kamu, istriku, akrab dan dekat dengan keluargaku gitu guys. Terakhir ya, menurutmu pernikahan yang ideal itu adalah, nggak perfect ya, ini ada bukan sempurna tapi ideal. Pernikahan ideal itu ya, pernikahan ideal itu menurut aku sih, kalau yang aku belajar bukan di awal-awal pernikahan ya, tapi akhir-akhir ini sampai udah sejauh ini 5 tahun ini, yang ideal itu menurut aku ya masalah kecil nggak usah dibesar-besarin gitu. Nah kalau misalnya ada salah satu pasangan yang lagi berantem atau lagi kusut gitu, ya udah didiemin aja, nggak perlu banyak tanya ya kan, nanti baik sendiri gitu kan guys ya. Nggak, ya itu idealnya, maksudnya itu nggak usah Bukan lah idealnya misalnya kayak gini, kamu pasangan suami istri itu harus saling menyayangi, support, mengabari kalau misalnya ada kegiatan di luar, saling pengertian. Nah, saling iya. itu yang seharusnya ini Iya, untuk iya kamu. guys. Iya betul itu guys. Iya guys. Ayo guys, next. Next ya. Ambil 3 lagi, ini berarti banyak nih. Enggak harus dihabisin, nanti kalau misalnya durasinya udah kelamaan udah kita ini aja. Oke, aku ambil Kiri 3 ya. aja. Ambil 3. Ini sudah. Udah. Kalau ada pertanyaannya gimana? Ada 2 ya? Ya. Ya udah ditaruh aja, ambil baru lagi. Tapi kan aku dapatnya untuk kamu berarti. Oh iya bener. Ya. Ya siapa Kamu lagi lagi. nih? Aku. Oke. Ceritakan impianmu yang belum sempat tercapai sebelum menikah. Belum tercapai sebelum menikah apa ya? Panas, guys. Sebelum menikah yang belum tercapai apa ya? Impian aku belum tercapai apa ya guys, hidup aku soalnya flat nggak terlalu banyak keinginan, ya udah kalau ada ya syukuri, kalau nggak ya wes toh, kayak gitu aja. Apa ya, impian nggak begitu sih, aku menuntut diri aku harus ini aku ya, impian aku ya udah kalau habis kayak gitu sih rules aku. Alhamdulillah ya, habis tamat kuliah aku menikah, langsung S2, dapat punya anak, udah kayak gitu aja. Udah alhamdulillah udah sesuai rulesnya, udah sesuai dengan impian aku gitu guys ya. Oke. Sini. Apa alasanmu menikahiku dulu? Apakah alasan tersebut masih menjadi alasanmu bertahan dalam pernikahan? Jadi sebenarnya kalau boleh jujur, kenapa aku memilihmu? Ini diedit aja ya. Karena aku tipikal orang yang sebenarnya manja, sebenarnya butuh seseorang yang menguatkan. Ya, sebenarnya, tapi rata-rata cowok seperti itu, berusaha tegar tapi dia butuh sosok yang kuat, yang agak dominan. Nah ini dia dominan, tapi dominannya caranya kaget kan habis menikah ternyata ya itu sih. Jadi aku menganggapnya orang yang tegas, yang dominan gitu, tapi tegasnya harus benar, harus on the track gitu, di tracknya. Misalnya abang nggak boleh lo kayak gini, ini nggak baik seperti itu. Jadi aku dulu saya akan menyesal ya, enggak ya. Jadi aku menganggap itu dulu, ternyata ini maksudnya ini kayaknya punya karakter nih, ceweknya bisa nih. Karena aku pribadi butuh seorang yang sedikit tegas gitu, sedikit. Tapi aku kan tegas, cuman kamu kadang-kadang ini menurut aku pribadi itu apa ya, hal-hal sepele. Maksudnya gimana sih? Pokoknya tegas tuh kalau di dalam yang benar itu nggak apa-apa, cuman ternyata dia lebih anak-anak, ternyata tidak sedewasa dan tidak tegas seperti yang aku bayangkan guys. Jadi sebenarnya seperti itu, kalau misalnya udah menikah itu sifat aslinya keluar ya. Gitu. Jadi menurut aku pribadi sih dan sekarang ini apa ya, masih apa kamu bertahankan? Nggak, alasannya itu nggak bertahan sampai saat sekarang.
Sekarang apa alasannya bertahan? Karena kamu adalah ibu dari anak-anakku. Ya Allah, so sweet. Bertahan karena anak-anak kali ya? Enggak lah. Oke ya, lanjut ya. Kamu pilih. Mereka berantem nih. Pilih 2 hal yang bisa diberikan oleh aku. Cinta, waktu, atau finansial. Maksudnya gimana ulang lagi? Ya kamu pilih 2, misalnya aku mencintaimu. Heeh. Terus yang kedua aku punya banyak waktu untuk kamu. Terus ada uang, kemapanan. 2 hal ya. 2 hal aja. 2 hal ya udah. 2 hal tuh yang pertama ya karena aku merasa suami aku tuh bisa nunjukin aku ke jalan yang benar. Itu apa? Itu cinta. Iya, cinta. Nah, terus Maksud waktu? tuh nyaman, Kan- nyaman. Aku tuh nyaman, cinta juga. Kalau waktu Terus enggak? kalau waktu ya guys ya Ya antara. dong, waktu ada dong. Ada, Karena ada kan aku sih. sibuk sekarang. Iya. Aku sibuk ada. jalan-jalan terus luar kota. Terus aku juga nyambung pendidikan kan. Ya, Iya kan? guys, ya. Maksa gak sih? Iya, Emang iya, aku gak ngasih bener sih. Emang kalau kemapanan gimana? Kemapaman, menurut aku juga mapan kali. Enggak sih, kalau kemapanan enggak sih. Aku dari dulu ya, kalau milih suami itu aku nggak nilai dari materinya. Yang penting maksudnya tuh ya, yang penting sama aku tuh ya selalu ada sih buat aku, terus yang mensupport aku juga, terus yang bisa Aku nunjukin support kamu kan? support Nunjukin terus kan? ya, nunjukin terus. Kalau aku cerita itu bisa Aku main benerin Mobile Legends pikiran gitu ya? aku. Nggak, maksudnya kalau aku cerita tuh jadi bisa benerin isi kepala aku. Misalnya yang isi kepala aku tuh maunya marah-marah terus negatif terus sama orang, dia bisa benerin gitu. Itu maksudnya ya. Aku lagi ya? Ya. Mau baca? Bagaimana aku bisa menjadi rumah yang lebih nyaman untukmu? Waduh, banyak banget nih pasti jawabannya. Udah dibahas kan ya kemarin ya? Bagaimana aku Pokoknya bisa harus, menjadi rumah? kayak dia udah tahu sih jawabannya. Kemarin kita sempat ini kan. Jadi bagaimana membuat suami itu nyaman gitu. Kita benar kan ada pertanyaan seperti itu kan? Nah, Intinya rumah tangga itu guys tergantung, emang suami punya peran tapi tergantung istri. Karena bagaimana, karena gini, aku pernah baca baca sebuah Artikel gitu. quotes gitu, artikel rumah bangunan gimana ya, yang bisa menciptakan rumah yang nyaman ini adalah seorang istri gitu. Kalau cuma rumah ada kamar, ada bangunan, dan ini itu artinya ya kita tempat tidur. Tapi kalau misalnya rumah tempat kita, misalnya di luar kita udah capek kan, Kembali. kantor kita udah dimarahin sama si bos gitu, ada banyak masalah, pas kita nyampe rumah, wah ada anak, ada istri yang menyambut, wah papa selamat datang, mau dibikin apa, mau mandi panas, mau mandi air panas, mau ini. Nah itu kan bikin nyaman. Jadi semua lupa. Jadi menurut aku sendiri istri itu punya peranan penting, karena ketika kita sampai di rumah itu kita jadi melupakan beban yang ada di luar gitu. Jadi itu yang Surganya rumah tangga itu istri ya gitu ya. ya, karena bagaimana, karena aku kan aku simpel kan ya, pokoknya aku kan biar rumah kamarnya bersih, tempat tidurku bersih. Aku emang orangnya sedikit perfeksionis ya guys ya. Jadi maksudnya aku pokoknya kalau misalnya kamarnya berantakan, aku pasti jadi berantakan mood aku jadi. So ya, kalau misalnya kamarnya bantalnya taruh salah letaknya, selimutnya aku langsung kesel, nggak tahu. Jadi teman-teman kantor pun bilang kalau misalnya meja yang paling rapi itu meja aku sendiri. Jadi penataannya, jadi kalau sesuatu yang tidak pada tempatnya, aku tuh sering Virgo guys, ini kesal, Virgo. marah-marah. Ini gitu. Virgo ya, yang Jadi zodiak seperti Virgo pasti tahu banget ini gimana Virgo ini ya. aku harus memastikan semuanya berada di tempatnya, on the track. Jadi ketika sesuatu hal tidak bisa aku kendalikan, tidak aku suka, aku kalau misalnya marah diam ya. Iya, nggak boleh Ngambek ya? diganggu, nggak boleh banyak tanya, nanti kena semprot. Yaudah, yuk. Saya lagi ya, kamu ya, kamu lagi. Iya, abang tanya aku. Oh ya, aku berharap keluargamu lebih titik pada aku. Lebih apa ya? Sensitif keluarga ini guys. Aku berharap Keluarga keluarga tiga, iya. keluarga Ya kamu nganggapnya mamaku, papaku, adek, si Riri, mami. ya kalau bunda, misalnya bapak. aku sampai sekarang keluarga Harusnya suami harusnya dia aku- beruntung guys, karena dia tidak punya saudara perempuan yang bisa sharing. Nah iya Gitu. itu. Tapi Itu kalau aku sih. nggak beruntung guys. Ya Allah.
Ya sampai sejauh ini sih aku merasa sih keluarga suami aku mensupport aku aja sih sampai di situ, sampai di Wow, sini. ini pertanyaan oke semua nih. Mensupport. Jadi kalau menurut aku ya namanya orang pasti beda-beda prinsip, ada kekurangan, ada kelebihan. Nah sampai sejauh ini aku rasanya nyaman-nyaman aja sih, nggak berharap lebih, karena kita juga kalau berharap lebih sama orang lain itu tandanya kita juga harus punya harapan yang diberikan sama orang tuh kepada kita. Jadi kita nggak boleh berharap lebih lah gitu, emang kita sempurna gitu ya guys ya. Ini pertanyaan terakhir ya. Iya. Kamu ambil satu lagi. Berarti kamu selesai Ini? ini, ya selesai Ini? ini. Ya selesai Ya. ini kalau sampai 3 udah. Ya, ya. Karena banyak banget ini, guys. Besok kita sambung lagi Kita ya guys mainnya ya. kayak di rumah seru nih mainin. Ada anak-anak kamu nggak masalah deh. Nah, ini kan Iya, kita nanti pengen juga. tahu kamu kan. Kita kan belum pernah ngomong kayak gini kan. Iya itu Nggak makanya. masalah, nggak masalah. Justru udah. lebih ada anak. Aku lebih suka ada anak-anak yang gangguin itu. Ya udah Nggak sih. masalah. Jadi kita bisa sambil cium anak gitu, cium si Kiara anak Kairin gitu. Tapi aku melo guys, kalau misalnya jauh-jauh ini aku melo jadinya malas ya. Oke ya. Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam aku sudah memahami dirimu, jelaskan. Tapi tunggu dulu. Aku ngerasa kalau kita ngomong di depan kamera itu kurang lancar dibandingkan kita ngetik di WA atau apa. Itu bener nggak sih? Enggak. Ya, WA itu komunikasi satu arah, jadi kamu nggak jadi banyak persepsinya kalau misalnya WA itu. Jadi nggak usah deh, sini langsung ayo. Apa? Dari skala 1 sampai 10, seberapa dalam aku sudah memahami dirimu, jelaskan. Iya jujur nih, Jujur aja lah. udah 5 nggak tahun apa. guys, kayaknya dia belum paham juga sih, masih ada beberapa yang dia belum tahu gitu aku kayak gimana gitu. Ya sebenarnya aku tahu bang, cuman aku ya kayak gimana, aku tuh. Lah kalau misalnya kamu tahu tuh kamu laksanakan lah. Ya karena kalau aku kesel ya. Karena kamu hobi kamu tuh ganggu aku sebenarnya. Hobinya dia itu guys, dia ganggu guys, dia udah tahu kalau misalnya aku kesel kan, digangguin terus. Gitu. Nah iya itu maksudnya tuh yang Tapi nggak tahu sih teman-temanku juga kayak gitu. Kalau dia ngeliat aku kesel, mereka malah senang gitu. malah gangguin terus. Oke. Berapa nih 1 dari sampai 10? Oh, kemarin sempat kita bahas kan ya. Iya. Aku ngasih aja lah, kamu belum sempurna sih. Ya, nggak apa-apa. Aku kasih 7. Ini buat have fun aja. 7. Iya. 7. Berarti 3 lagi untuk mencapai kesempurnaan. Ya. Ya kayak gini loh guys, dia maunya kalau lagi kesel nggak diganggu. Enggak banyak loh yang aku mau, kan aku udah bilang kan. Iya sih. Enggak cuma itu doang kan. Enggak cuma soal berantem aku ngambek kan. Memahami aku sepenuhnya kan kamu banyak sebenarnya. Aku sebenarnya paham tapi nggak aku jalankan aja gitu maksudnya. Kenapa kamu berarti kamu nggak mau menjalankan apa yang Ya karena aku beda, aku maunya kalau misalnya ini Nggak harus bisa. gini gitu. Emang Ya. nggak bisa dirubah karakter suami Iya. aku nih guys. Ya, Dah, abang lagi ya? Abang nanya. Hmm. Iya. ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Apa kamu bahagia dengan kehidupan seks? Apa yang bisa kita lakukan untuk meningkatkannya? Jawab dengan jujur. Gila ini dirilis nih. Ya nggak apa-apa. Kayak kamu. Ya. Jawabnya jangan spesifik ya. Maksudnya jangan. Soalnya untuk dipublish Iya. ya. Ya kepuasan nih kalau dari angka 1 sampai 10 ya udah di 10 sih. Iya. Iya Ya ya. udah dijelaskan nggak? Nggak usah Berarti dijelaskan. kamu Lah. puas ya? Ya sampai sejauh ini aku puas atau nanti apa aku Nggak, orangnya itu kebanggaan buat suami lo gitu kalau misalnya kamu puas itu. iya maksudnya itu apa aku ya terlalu monoton atau apa nggak tahu, aku yang jelas aku sampai sekarang Tapi ini kamu akhir-akhir ini kamu nah. Oke ya. siap ya. Aku Iya. kan. Hmm. Kamu aja nanti. Ini aku baca. Bagaimana aku bisa menjadi suami istri yang lebih baik lagi, jelaskan. Ya kamu jalankan apa yang kamu nggak pengen lakukan tadi itu. Iya kan? Dia udah memakat. Iya guys, katanya dia udah memahami aku kan. Jadi ya dijalankan. Jalankan aja, oke deh. Ya, karena aku rasa karena dia emang hobi bikin aku marah-marah guys. Itu. Gemes Karena guys, aku orangnya gemes. simple sebenarnya. Gemes aku tuh Apa? kalau udah dia marah tuh. Aku gregetan. orangnya simple sebenarnya. Apa? Nggak banyak aturan atau tapi ketika sesuatu tidak sesuai dengan aku pengen, aku malah
Karena aku tuh meledak gitu, lupa, guys. aku tuh apa Jadi, tau kan, aku aku nggak tuh banyak nuntut lupa, loh. akut Aku banget orang tuh nggak lupa. banyak nuntut ya, terserah gitu kalau misalnya, cuman ketika hal yang prinsip aku nggak dilakukan atau yang aku nggak suka ya gitu. Jadi, dan hal yang prinsip yang aku tuntut itu juga nggak terlalu nggak nggak susah buat dilakuin, guys ya. Jadi ya gitulah pokoknya. Jadi aku ya tetap ya Virgo lagi ya. Ya. Jadi setiap hal tuh harus. Jadi sebenarnya yang aku tuh paling benci, termasuk kondisi kantor sekarang ya. Aku tuh paling nggak suka kalau misalnya semua itu tidak berjalan sesuai dengan apa yang aku pengen. Dan yang aku pengen itu insya Allah itu yang terbaik untuk kita semua. Nah itu dia. Menurut abang aja kali, Enggak lah, menurut untuk teman kita abang. semua lah. Oh enggak, yang di kantor nggak usah, itu di skip Oh aja gitu. untuk kita. Oke Siapa lagi? deh. Kamu ya? Sebutkan satu tempat yang ingin kamu yang ingin kita kunjungi jika kita bisa pergi ke mana saja. Aku tahu kamu pasti pengen ke Dufan kan? Nah iya bener. Enggak sih. Aku sudah memahami dia, guys. Cuma dia aja yang tidak memahamiku. Ya, Dufan kalau buat kita berdua aja sih. Kalau maunya aku sama keluarga sama anak-anak sampai sekarang ini aku tuh pengennya nggak jauh-jauh, guys. Aku mau ngajak anak-anakku ke Taman Safari. Sampai sekarang Iya, pun Taman nggak Safari ya. berubah. Sorry, aku masuk Taman Safari, Taman Iya. Safari bukan Dufan. Sampai sekarang Taman tuh aku Safari. belum berubah keinginan. Sebenarnya bukan tempatnya yang ya, tapi Mm-mm. waktu quality time kita ya. Iya. Karena kita belum pernah pergi jauh-jauh sama berempat ya, guys. Iya, terus Karena aku pengennya anak-anakku kan suka lihat binatang-binatang tuh excited banget. Nah, aku pengennya kan kalau di safari itu mungkin lebih banyak kan binatangnya dan dia bisa lihat secara langsung dan aku pengen banget, guys. Doain ya kita ada waktu ya, guys ya. Ya. Apakah kamu pernah merasa jenuh? Bagaimana kita harus menanggapinya? Aduh, yang mana? Ini isinya bisa curhat semua suami aku nih, guys. Di semua pertanyaan aku. Apakah kamu pernah merasa jenuh? Bagaimana kita harus menanggapinya? jadi sebenarnya pernikahan itu adalah bagaimana cara kita untuk akhir-akhir ini ya aku berpikiran ya, menikah itu tidak lagi tentang kita tapi tentang anak. Jadi ada komitmen di sana. Jadi jenuh, setiap pasangan pasti ada titik jenuh, apalagi kalau misalnya lagi berantem hebat kan jenuh. Kalau aku gini, guys, aku sudah berulang kali memberitahukan kepada kepada istriku ini kalau aku tuh orangnya emang paling susah dibilangin gitu kalau aku lagi Keras kepala, guys. keras kepala banget gitu. Jadi nggak bisa di tawar-tawar sih, nggak bisa gitu. Jadi kalau kita aku kesal ya aku kesal gitu. Ketika aku lebih apa sih, aku nggak bisa nurunin ego tuh, guys ya. Kamu ini ya, kamu paling susah ya bang ya gitu ya. Jadi dia ngerti sih gitu. Jadi kalau jenuh pasti ada gitu. Kamu pasti juga ada jenuh kan ya. Setiap pasangan pasti ada jenuh. Maksudnya jenuhnya kayak gini loh. Kesal gitu ya. Aduh, kok berantem kayak gini. Cuman kita kembali lagi, kita ingat komitmennya di awal gitu. Kita ada anak-anak, kita udah memutuskan untuk saling mencintai, menerima kekurangan dan kelebihan, dan mungkin itulah hal yang merekatkan, hal yang kalau misalnya kita lagi berantem mungkin 2 hari 3 hari saling introspeksi diri, akhirnya ya gimana pun dia adalah istri, dialah nanti yang akan merawat kita, dia yang akan melayani kita sampai kapanpun. Jadi ya mau gak mau ya tetap kita harus pulang ke rumah gitu. Maksudnya pulang ke rumahnya kita harus menciptakan bagaimana keluarga itu jadi lebih bagus untuk anak-anak gitu, karena kesehatan mental anak-anak itu perlu gitu. Jadi kalau ketika orang tuanya berantem, usahakan pokoknya di situ sih, kalau misalnya jenuhnya seperti itu sih. Kalau misalnya ada masalah ya udah. Ya ini juga ya, guys ya. Apa ya, kalau suami aku tuh maunya tuh akunya itu peka gitu tanpa dibilang. Nah, akunya kadang nggak peka, harus diomongin dulu, ya nggak sih? Harus diinget-ingetin lagi. Nah, kalau abang maunya akunya inisiatif tanpa diomongin, dikerjain kayak gitu kan. Ya loh, kalau aku tuh ngeliat, maksudnya gini loh, maksudnya kalau aku tuh kenapa? Nggak apa-apa. Kalau aku tuh ya itu, maksudnya aku tuh pasti perhatikan semua gitu. Maksudnya mungkin kamu lupa gitu, kayak misalnya kayak gini aja ya, dia kan biasa nyiapin minum aku pulang kantor gitu. Ketika dia lupa, wah Langsung ini bete. poin nih. Maksudnya, oh ini poin nih, ini bahan buat berantem nih gitu. Tapi mungkin anggapan dia mungkin cuma sekali aja nggak apa-apa. Tapi aku inget loh, aku inget loh, maksudnya apapun gitu. Apalagi ya kalau misalnya, nah hal-hal kecil pun aku
ini aku apresiasi ketika misalnya dia ambilin aku anduk kalau aku mandi lupa ambil anduk, atau dia nyiapin pakaianku, Ngecas atau dia HP-nya. ngecas HP. Itu hal kecil yang itu hal kecil loh yang bisa bikin rumah tangga itu ini gitu. Nah aku mengharapkan itu sebenarnya. Nah dia ini ya guys, dia ini tuh mengharapkan yang lebih gitu. Dia tidak melihat hal kecil-kecil itu yang aku lakukan sama dia guys. Iya kan, jadi Love language kita tuh berbeda kamu kayaknya. kurang menghargai. Ya dia harus dikasih bunga gitu, disiapkan di hotel gitu. Dia seperti itu guys, dia nggak sadar. Misalnya tengah malam dia dingin gitu ya, aku selimutin gitu. Atau apa ya, hal-hal sepele misalnya apa lagi ya, hal sepele pokoknya. Bantuin aku nyebrang. Ya pokoknya itulah, pokoknya dia tidak menghargai hal-hal kecil tuh guys. Itu mungkin yang Nah, kamu. love language kita tuh berbeda. Iya, tapi kamu harus ini. Ya intinya kita tuh satu sama lain pasangan itu nggak boleh mengharapkan lebih, ekspektasi lebih, itu membuat pertengkaran ya nggak sih? Yaudah ya lanjut yuk. Siapa lagi nih? Nanti kamu lagi. Iya Kamu- pernah. Enggak, kan Abang aku jawab bacain. tadi kan, aku Abang jawab bacain. tadi. Jika kita tidak bisa bertemu selama setahun, hal apa yang akan kamu rindukan dari aku? Wah nggak bakal bisa aku guys. Aku orangnya nggak bisa LDR ya, nggak bisa aku. Ya kalau misalnya setahun yang aku harap, ya yang pak. Sedangkan 3 hari nggak ketemu aja aku kangen guys. Nangis kan? Aku langsung overthinking kalau aku 3 hari nggak ketemu, walaupun ngabarin terus. Jadi kalau setahun aku nggak bisa Jadi ngebayangin. sekarang kan kamu sering dinas luar kan? Ya. Bisa kan berarti kan? Iya, kalau aku jadi dinas luar nggak apa-apa. Kalau yang dinas luar aku nggak bisa. Ya itu intinya, aku setahun ya yang aku kangenin semua tentang suami aku kangenin. Aku tuh orangnya harus tahu gimana suami aku, di mana dia. Aku nggak bisa kehilangan suami aku. Oke guys, Bang lagi Oke. ya. Terakhir ya guys ya, untuk penutupan. Pernahkah kamu ingin bertukar peran dalam rumah tangga kita? Jelaskan. Bertukar peran. Terus aku melaksanakan semuanya lah ya di rumah. Nggak. Iyalah. Mana ada. Maksudnya itu loh ya, Bertukar bertukar peran tuh. Aku kadang-kadang membersihkan rumah, aku kerja, aku Iya, jadi iya. ibu anak-anak, Nah, aku masak, kan aku pernah. Ini kan semuanya aku lakukan guys. iya guys. Makanya aku bilang aku simple sih, aku nggak terlalu banyak nuntut loh. Jadi setiap apapun aku lakukan gitu. Asal Iya, itu dia serba asal bisa, dia itu- suami aku nih serba bisa. asal itu Bisa diandalkan. membuat bahagia keluarga aku guys. Multi talenta nih suami aku guys ya. Makanya aku merindukan dia sekali kalau dia nggak ada. Dadah, udah ya. Besok aja kita Kalau yang nggak lanjut bisa ya. jawab nih gimana? Mana kan bisa jawab semua. Kalau Soalnya ada misalnya satu permintaan bebas di ranjang, aku pengen ini soalnya. ya nanti ini masih ada banyak lagi guys, karena waktunya nanti takutnya dimasakin satu hidangan, aku nggak terlalu suka. dia tahu kayak gimana aku masak guys. Oke guys, kita Ya. udah selesai. Jadi nanti kita kembali lagi di vlog selanjutnya. Nanti kita bikin Vol vlog sama 2 ya. anak-anak ya. Ini sih. Nanti kita tanya sama anak-anak. Nah, tanya, misalnya kayak ada pertanyaan, kamu sayang aku nggak? Nah, aku bilang nanti saja sama si Kiara sama si Kerin, papa sayang sama mama nggak? Enggak, papa suka berantem. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dadah.